Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fabizar Update. Kali ini, kita akan bahas kabar yang cukup menyejukkan hati. Sesuatu yang jarang kita dengar di tengah hiruk-pikuk berita politik, kriminalitas, dan konflik sosial. Yap, kabar baik datang dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Mereka baru saja merilis data terbaru mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia. Dan hasilnya cukup menggembirakan. Angka kemiskinan di Indonesia terus menurun. Pada bulan Maret 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,47%. Ini berarti sekitar 23,85 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun masih terdengar besar, tapi angka ini lebih kecil dibandingkan September 2024 lalu, yang berada di angka 8,57% atau sekitar 24,06 juta orang. Artinya, dalam waktu 6 bulan, sekitar 200.000 orang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Dan yang lebih menarik lagi, ini adalah angka terendah sepanjang 2 dekade terakhir. Bahkan lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Pedesaan versus perkotaan, siapa yang lebih cepat bangkit? Kalau kita lihat lebih dalam, ternyata penurunan kemiskinan justru paling terasa di daerah pedesaan. Angkanya turun dari 11,34% menjadi 11,03%. Sebaliknya, di daerah perkotaan, malah sedikit naik dari 6,66% ke 6,73%. Ini menandakan bahwa perbaikan ekonomi saat ini lebih berdampak pada sektor pertanian dan kehidupan masyarakat desa. Bisa jadi karena harga hasil tani mulai membaik, atau karena daya beli masyarakat desa yang mulai meningkat. Garis kemiskinan juga naik. BPS juga mencatat bahwa garis kemiskinan nasional naik menjadi Rp609.160 per kapita per bulan. Ini bukan berarti hidup makin susah, tapi lebih karena inflasi dan penyesuaian harga barang kebutuhan pokok. Yang penting, meskipun garis kemiskinan naik, jumlah orang miskin justru turun. Ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli dan penghasilan masyarakat. Bagaimana dengan kemiskinan ekstrim? Nah, ini yang sering jadi perhatian pemerintah. Kemiskinan ekstrim artinya orang-orang yang hidup di bawah standar kehidupan paling dasar, mereka yang bahkan kesulitan untuk makan. Pada Maret 2025, kemiskinan ekstrim di Indonesia tercatat hanya 0,85% atau sekitar 2,38 juta orang. Turun dari 1,26% atau sekitar 3,56 juta orang di tahun sebelumnya. Penurunan yang cukup signifikan. Ini menjadi sinyal kuat bahwa program-program pemerintah seperti bantuan sosial, subsidi pangan, dan upaya pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil. Ketimpangan juga turun. Satu indikator penting yang sering luput dari perhatian publik adalah Gini ratio, alias ukuran ketimpangan pengeluaran. Di Maret 2025, angkanya turun menjadi 0,375 dari sebelumnya 0,381. Apa artinya? Artinya ketimpangan antara si kaya dan si miskin makin mengecil. Sektor pertanian jadi pahlawan diam-diam. Salah satu penyumbang keberhasilan ini adalah sektor pertanian dan perdagangan. Dalam 1 tahun terakhir, sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, masing-masing hampir 1 juta orang terserap di pertanian dan perdagangan. Artinya, banyak orang yang dulunya menganggur, kini mulai punya penghasilan dari bertani, berjualan, atau jadi pelaku UMKM di desa-desa. Tentu,
ini belum akhir dari perjuangan. Masih ada lebih dari 23 juta saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Tapi tren positif ini harus kita sambut dengan optimisme dan semangat untuk terus memperbaiki. Dengan data yang transparan dan strategi yang tepat, kita bisa percaya bahwa Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan berita-berita positif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.